Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninis Eka Setiawati dari kelompok 2. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai perkembangan dan pertumbuhan sastra Pujaga Baru, di mana dosen pengampu adalah Ibu Muyassaro SSMPD, mata kuliah Sejarah Sastra. Anggota dari kelompok 2 terdiri dari 4 orang. Yang pertama Ninis Eka Setiawati, NIM 12621200101. Yang kedua, Putri Nur Wahyu Ningsih, NIM 12621200102. Yang ketiga, Nala Inayah, NIM 12621200105. 4. Anita Rahayu, NIM 1262120202050. Perkenalkan, nama saya Ninis Eka Setiawati, NIM 12621200101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kemunculan sastra Pujaga Baru. Awal kelahiran Pujaga Baru dilatar belakangi semangat persatuan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Semangat ini dipelopori oleh kaum muda yang pada tanggal 28 Oktober 1928 telah mencetuskan Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda ini mempengaruhi banyak bidang pergerakan. Gerakan tersebut dilaksanakan dalam berbagai bidang, misalnya bidang sosial, bidang pendidikan, bidang budaya, dan sebagainya. Pujaga Baru adalah salah satu gerakan dalam bidang kebudayaan yang di dalamnya mencakup sastra. Selain Pujaga Baru, banyak media-media yang dimanfaatkan oleh para sastrawan untuk mengekspresikan idenya. Media-media tersebut antara lain Timbul dan Panji Pustaka. Keduanya memiliki rubrik khusus sastra. Pujaga Baru adalah salah satunya majalah yang memuat karya sastra secara khusus pada waktu itu. 2. Pujaga Baru sebagai nama angkatan. Pujaga Baru dengan latar belakangnya tidak diragukan memiliki karakteristik yang khusus. Karakter khusus ini berbeda dari angkatan Balai Pustaka yang merupakan angkatan pendahulunya. Karena karakteristik ini, Pujaga Baru dapat dimasukkan dalam periode tersendiri dalam sejarah sastra Indonesia. Karena lahir pada tahun 30-an, angkatan ini juga disebut angkatan 30-an. Saya Putri Nur Wahyu Ningsih, nomor absen 02, NIM 12621201002 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ninis Eka Setiawati. 3. Pengaruh yang terdapat dalam angkatan Pujaga Baru. A. Pengaruh dari Belanda. Pujaga Baru dipengaruhi angkatan 1880 dari negeri Belanda, yaitu the Tactickers. Angkatan ini mengadakan revolusi besar di bidang kesusastraan Belanda. Hal itu sebagai reaksi atas kesusastraan pendeta dan kesenian sebelumnya yang bersifat lambat dan dikemudikan oleh pikiran yang berhati-hati. Pelopor-pelopor gerakan ini adalah Willem Kloos, Ludwig van Deysel, Frederik van Eden, dan Albert Verwe. Mereka menerbitkan majalah The Nieuwe Gids atau Pandu Baru pada tahun 1885. Syair-syair angkatan ini bersifat lirik romantik dan pada umumnya berbentuk soneta. Pengaruh-pengaruh tersebut tampak jelas pada karya-karya Sultan Takdir Ali Syahbana, Armin Pani, dan J.E. Tetengkeng. B. Pengaruh India, Parsi, dan Jawa. Pengaruh ini nampak pada karya-karya Sanusi Pane dan Amir Hamzah. 4. Angkatan Pujaga Baru dan pelopornya. Sebuah angkatan sastra dilatar belakangi ide yang merupakan antitesis dari ide sebelumnya. Sebuah ide merupakan motor penggerak sebuah pergerakan yang keluar dari manusia tertentu. Hal ini terjadi pula pada Pujaga Baru. Pujaga Baru dipelopori oleh 4 orang tokoh, yaitu Sultan Takdir Ali Syahbana, Sanusi Pane, Armin Pane, dan Amir Hamzah. Corak dari aliran Pujaga Baru nampak pada corak dan aliran keempat tokoh ini. Saya Nala Inayah, nomor absen 5, NIM 12621020105. Saya akan menjelaskan tentang poin 5, yakni konsepsi-konsepsi Pujaga Baru dalam beberapa bidang. Yang pertama, konsepsi mengenai semangat masyarakat baru. Yang kedua, konsepsi mengenai kebudayaan Indonesia baru. Yang ketiga, konsepsi mengenai seni. Yang keempat, konsepsi mengenai kesusastraan baru.
Ciri-ciri karya sastra Pujangga Baru yang membedakan dengan periode lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertema persatuan, nasionalisme, dan rasa kebangsaan. Yang kedua, beberapa sastrawan di angkatan ini mengangkat persoalan emansipasi wanita. Yang ketiga, aliran disebut romantisme idealis. Yang keempat, sastrawan menyiratkan idealisme dalam karya-karyanya. Yang keempat, ada pengaruh dari karya sastra tahun 1990-an dari Belanda. Yang keenam, mulai menyiratkan tentang modernisme bahkan masa depan Indonesia. Yang ketujuh, menggunakan bahasa yang indah dan lepas dari kaidah penulisan balai pustaka, yaitu menggunakan bahasa Melayu tinggi. Perbedaan dan persamaan antara angkatan Pujangga Baru dengan angkatan 80 adalah pada tahun 1890 di negeri Belanda tampil beberapa orang pengarang yang berusaha hendak mengadakan pembaharuan di bidang kebudayaan. Gerakan tersebut dinamakan Gerakan 80, The Tachiger Beweging. Tokoh-tokohnya adalah William Klaus, Jacques Berg, dan Frederik van Dissel yang menerbitkan majalah The New Kids dengan arti pandu baru, yaitu terbit pada tahun 1995. Dalam angkatan 80, aliran romantik lebih kuat berkembang dan banyak mempengaruhi corak sastra Pujangga Baru. Alasan pokok yang menyebabkan Pujangga Baru mendapatkan pengaruh dari angkatan 80 adalah yang pertama, adanya semangat hidup yang sama. Yang kedua, kebetulan bangsa Indonesia di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda. Selanjutnya persamaannya adalah keduanya menentang sastra sebelumnya yang sudah merosot nilainya dan yang penuh konvensi-konvensi. Selanjutnya, di dalam usaha mencari pengucapan yang baru, keduanya mencari contoh dari luar negeri. Lalu perbedaannya adalah yang pertama, angkatan 80 mengutamakan unsur estetik yang murni. Angkatan Pujangga Baru lebih mengutamakan unsur tujuan sosial yang lebih jelas. Selanjutnya, banyak pengarang Pujangga Baru yang menolak sifat individualisme dan ciri naturalisme yang dianut angkatan 80. Perkenalkan, nama saya Anita Rahayu, nomor absen 20, NIM 12 62 10 20 20 50. 6. Pengarang Indonesia Pujangga Baru dan karya-karyanya. Beberapa tokoh pengarang yang telah menciptakan mahakarya berupa karya sastra pada periode ini adalah sebagai berikut. 1. Sultan Takdir Ali Syahbana dengan karyanya Dian Tak Kunjung Padam 1932. Tebaran Mega berupa kumpulan sajak 1935. Kaya Terkembang 1936. Anak Perawan di Sarang Penyamun 1940. 2. Hamka dengan karyanya Di Bawah Lindungan Ka'bah 1938. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk 1939. Tuan Direktur 1950. Di Dalam Lembah Kehidupan 1940. 3. Armich Pane dengan karyanya Belenggu 1940. Jiwa Berjiwa Gamelan Jiwa berupa kumpulan sajak 1960. Sinak-sinak Merpati berupa sandiwara 1950. Kisah Antara Manusia berupa kumpulan cerpen 1953. Habis Gelap Terbilah Terang terjemahan Surat Raden Ajeng Kartini 1945. 4. Sanusi Pane dengan karyanya Pancaran Cinta 1926. Puspa Mega 1927. Madah Kelana 1931. Sandiaka Laning Majapahit 1933. Kertajaya 1932. 5. Tengku Amir Hamzah dengan karyanya Nyanyi Sunyi 1937. Begawat Gita 1933. Setanggi Timur 1939. 6. Rustam Effendi dengan karyanya Bebasari Tunel dalam 3 pertunjukan permenungan. 7. Saryamin Ismail dengan karyanya Kalau Tak Untung 1933. Pengaruh Keadaan 1937. 8. Anak Agung Panji Tisna dengan karyanya Nirawit Ceti Penjual Orang 1935. Sukreni Gadis Bali 1936. I Swasta Setahun di Bedahulu 1938.
9. J.E. Tatengkeng dengan karyanya Rindu Dendam 1934. 10. Fatimah Hasan Delais dengan karyanya Kehilangan Mestika 1935. 11. Said Daeng Muntu dengan karyanya Pembalasan Karena Kerendahan Budi 1941. 12. Karim Halim dengan karyanya Palawija 1944. Sastra di luar Pujangga Baru. Sastra di luar Pujangga Baru umumnya berupa seri cerita-cerita roman yang diterbitkan di kota-kota besar, misal Semarang, Padang, Solo, dan Surabaya. Paling banyak penerbitan di kota Medan, lalu disebut sastra Medan. Banyak yang menyebut seri ceritanya roman picisan dan dianggap rendah. Roman picisan dilihat dari sudut pandang sastra dianggap sebagai sastra yang mempunyai nilai rendah. Padahal tidak semua roman picisan itu rendah. Ada pengarang yang menulis roman picisan yang punya nilai tinggi. Contoh, Matumona dengan Panggilan Tanah Air. Para pengarang sastra di luar Pujangga Baru punya visi dan misi, yaitu ingin memperdagangkan karyanya lewat cerita roman berseri. Para pengarang sastra di luar Pujangga Baru antara lain: 1. Matumona, hasil karya Harta yang Terpendam, Panggilan Tanah Air, Rol Pacar Merah Indonesia, dan lain-lain. 2. Adam Hudi, hasil karya Mayapada, Depok Naik Pagi, Mencari Jodoh, dan lain-lain. 3. Yusuf Showib dengan hasil karya Elang Emas, terdiri dari beberapa jilid. 4. Imam Supardi dengan hasil karya Kintamani berupa roman.